Kalau kalau kalian ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Kakak mau tahu dulu dong, sekarang lesson berapa, guys? Ada yang tahu nggak sekarang lesson berapa? Dua, Sir. Dua, Syahir, mantap. Oke. On cam dulu ya, kalau bisa ya teman-teman, on cam ya. Nah, itu dong, biar kelihatan mukanya, Syahir. Oke, jadi hari ini nggak sama Kak Arif karena Kak Arif sedang cuti dan sekarang kita masuk ke lesson 2. Nah, oh, kalian ternyata teman-teman udah selesai dari ini ya, Python Start 1 ya? Python Start 1 sama Kak siapa? Kak Arif. Kak Arif juga. Oke, dilanjut ke Python Start 2 berarti Syahir ya? Oke, jadi kita akan melanjutkan pelajaran. Gerendi, Sir. Gimana? Gerendi. Gimana? Syahir? Sama Kak Gerendi. Oh, bukan sama Kak Arif. Bukan. Oh, oke. Nice. Sepertinya kalau nggak salah kakak dulu pernah ngajar kalian juga, nggak tahu. Karena kakak ingat banget sama Lionel dan Ivana nih namanya. Mungkin beda-beda ya, Syahir mungkin digabungkan itu. Oke, teman-teman, kata Kak Arif, kelas ini kalian sudah paham karena mungkin sudah belajar juga ya di Python Start 1, kalian sudah mengerti materi-materinya, tinggal kita lanjutkan berarti. Seperti yang kata si Syahir tadi, kita akan masuk ke lesson 2 ya. Nah, kita akan belajar tentang atau mengulangi lagi tentang yang namanya list. Ada yang masih ingat nggak list itu apa, guys? List. Ayo, Syahir, Ivana, Hana, Lionel, Aziz. Ayo diingat-ingat dulu. List. Daftar. Oke, nice. Syahir, coba kita lihat. Misalkan di sini kita diskusikan dulu. Kita simpan dulu jawabannya si Syahir kalau list itu adalah daftar katanya ya. List adalah daftar. Sebenarnya eh, itu kurang lebih benar ya. Seperti yang dibilang si Syahir, list itu daftar atau daftar itu sama dengan list. Karena nanti pada akhirnya yang ada di dalam si daftar itu berupa list seperti itu kira-kira. Sekolah swasta for all, teman-teman. Direktur sekolah swasta sangat menyukai sistem pengujian pengetahuan otomatis sehingga dia memesan proyek lain dari ProTeam. Sekarang kita harus mengembangkan arsip data elektronik tentang siswa dan guru untuk menyimpan hal-hal berikut. Informasi tentang kinerja, daftar mata pelajaran, dan jadwal pelajaran, dan informasi tentang perjalanan sekolah, lalu data pribadi. Kalau yang kita lihat di sini, katanya informasi tentang kinerja, daftar mata pelajaran dan jadwal pelajaran, informasi tentang perjalanan sekolah, dan data pribadi. Kita lanjutkan dulu. Di sini ada tugas. Mungkin Syahir boleh dibacakan dulu tugasnya. Bantu kakak. Buatlah program untuk menggugah arsip nilai ujian akhir. Berapa jumlahnya tidak diketahui sebelumnya dan menentukan kualitas ilmunya. Program harus menampilkan semua nilai yang diterima dan kualitas pengetahuan. Nilai maksimum adalah 5, nilai minimum adalah 0. Oke, thank you Syahir. Katanya, Syahir tadi udah bacakan, kita disuruh membuat program untuk mengunggah arsip nilai ujian akhir. Berapa jumlah nilai tidak diketahui sebelumnya dan menentukan kualitas ilmunya. Program harus mengembalikan semua nilai yang diterima dan kualitas pengetahuan. Nilai maksimumnya adalah 5, nilai minimumnya adalah 0. Berarti kita akan memasukkan eh, grade ya, nilai-nilai yang didapatkan. Misalkan kalau untuk stop, berarti kita mengetik 0 ya. Berarti ini menggunakan if ya, guys. Masih ingat nggak if else? Apa arti if else? Jika condition ya, jika maka itu ya teman-teman, menggunakan condition. Oke, lalu kualitas pengetahuannya atau kelas grade-nya itu nanti angka dari 5 ditambah angka dari 4 dan jumlah orang yang diuji dikali 100. Itu nanti output yang bakal keluar. Kita lanjutkan dulu.
Nah, di sini ada flowchartnya. Misal nomor dari 5, nomor dari 4. Jadi, ini adalah counter yang berisi nol ya, teman-teman. Dua counter yang berisi nol. Nilai masukan input, apakah itu 5? Kalau semisal 5 nanti, eh, tingkat jumlahnya dari 5 dengan satu berarti ininya ditambah satu. Jadi nanti kita tahu berapa jumlah yang ada limanya dan berapa jumlah yang ada empatnya. Seperti itu kira-kira untuk flowchart dari contoh yang ada di depan ini, teman-teman. Nah, coba di sini amount 5, amount 4. Berarti ini untuk menyimpan nomor yang ada limanya dan ada empatnya, teman-teman. Ada dua variabel counter namanya di sini. Kalian masih ingat nggak variabel counter? Ivana, Yang variabel counter. iya. Dan gimana tuh? Ingat sih. Oke, jadi eh, misalkan di sini kan ada variabel yang masih kosong ya. Satu variabel yang masih kosong. Oke, sebentar teman-teman. Oke, apa nih? Daftar A. Nah, jadi teman-teman, kita sudah ada dua variabel yang masih kosong. Value-nya masih nol di sini. Pertama amount 5 dan amount 4. Mark berarti di sini akan ada di kita memasukkan nilai enter grade. Oke. Jadi ini kenapa dia buat integer dan input seperti ini? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Kenapa ada dua fungsi di situ, int dan input, teman-teman? Apa tuh fungsinya? Lionel, Aziz, Syahir, Ivana, sama Hana? Ada yang bantu jawab nggak? Boleh diketikkan. Oke, ada yang ketik integer buat angka. Oke, benar-benar. Integer buat angka, input dalam nomor jadi memakai integer. Benar sekali. Nice, teman-teman. Wah, itu pinter kalian ternyata. Oke, kalau pakai str nanti ada error. Mantap, benar Ivana. Input untuk memasukkan, benar. Jadi, input mah memang untuk memasukkan, Hana. Jadi teman-teman, karena defaultnya si input ini, fungsi input itu adalah berupa string, seperti yang dibilang si Ivana. Kalau nanti kita nggak ganti menjadi integers, dia bakal error. Karena pengecekannya, kalian lihat di sini, dia membuat satu variabel, sorry, maksud kakak, pengecekan if else. Jadi dia untuk kondisi ya, if marknya sama dengan 5. Nah, kan dilihat dari sini kan teman-teman, berapa yang dimasukkan sama si user di sini. Kalau yang dimasukkan itu 5, amount 5-nya plus sama dengan satu. Berarti si amount 5 yang masih nol ini, kita tambah satu teman-teman. Jadi nilainya jadi satu. Kalau marknya sama dengan 4, berarti si amount 4-nya ini kita tambah. Nah, itu kedua kondisi yang akan kita eksekusi. Oke, paham nggak? Ketikkan dulu. Ketik angka 2 kalau paham, guys. Ketik angka 2 kalau paham. Kalau yang ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oh, belum ada yang ngetik angka 2. Belum paham. Jadi, oke. Ivana, nice. Oke, kakak bantu jelaskan lagi. Jadi, pertama kita punya variabel kosong. Satu variabel yang nilainya nol. Bukan kosong, teman-teman. Nilainya nol. Baru marknya ini, berapapun yang masuk inputannya, dia bakal cek. Kalau kalau yang masuk itu ke mark ini 5, kita akan tambahkan ke sini satu. Berarti misalkan 4 kali datang angka 5 berarti nanti dia amount 5-nya akan ada 4. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu untuk rumusnya knowledge sama dengan amount 5 ditambah amount 4 dibagi dikali 100 atau di ini dikalikan dengan 100 teman-teman. Baru kita tinggal print marknya dan quality knowledge-nya itu tinggal di print variabel knowledge. Oke, seperti itu aja sebenarnya untuk yang diskusi yang pertama ini. Nah, ini ada lagi nih. Ini untuk apa?
Jadi menentukan kualitas beberapa nilai. Ada mark list ya, berarti harus ada nanti beberapa nilai karena dia di sini sudah membuat daftar kosong dengan fungsi list, teman-teman. Jadi maksudnya ada variabel marks dengan daftar kosong. While marks selama marksnya ini tidak sama dengan nol, mark integer input enter grade 0 stop input berarti. Berarti selama yang kalian inputkan dari keyword itu tidak sama dengan nol, maka ini akan terus dijalankan. Kalau mau stop berarti kita harus ketik tanda nol. Seperti itu kira-kira teman-teman. Untuk contoh di awal. Kita lanjutkan. Hari ini kita akan pelajari tahap kualifikasi lainnya untuk membangun kembali keterampilan pengembangan dan memprogram arsip untuk menyimpan dan menganalisis data dan mempelajari struktur data dasar Python. Nah, jenis loop apa yang Anda ketahui dan kata-kata apa yang digunakan untuk mengaturnya, teman-teman? Apa looping yang sudah kalian ketahui? Boleh diketikkan, boleh ngomong langsung. Apa nih? Looping, while and true. Oh, dua kata Syahana. Oke, while terus apa lagi? Ivana, while sama for. Oke, nice, Ivana. Ada dua looping ya, teman-teman. While sama for. While sama for i in range. Iya, benar. While dan for ya. Jadi ada dua jenis looping, teman-teman. Nah, looping while itu ada yang bisa kasih contoh nggak? Ngomong ya, guys. Jangan diketik ya. Contoh looping while seperti apa? Nah, apa sih yang dimaksud looping while, guys? Oke, Syahir. Apa looping while? Untuk mengulang terus tanpa henti. Oke, untuk mengulang terus tanpa henti. Sebenarnya kalau looping itu mengulang ya, Syahir ya. Hmm, Oke, yang kakak maksud apa perbedaan looping while dan looping for gitu? kurang tahu, Sir. Oke, nggak apa-apa, boy. Udah berani banget itu kamu bisa ini on mic. Oke, jadi looping while itu bisa dibilang eh, dia bakal mengulangi tindakan selama kondisinya benar. Jadi kita nggak tahu berapa kali dia bakal nge-looping. Yang pasti yang kita tahu adalah dia bakal nge-looping terus selama kondisinya benar. Contohnya nih, kakak misal suruh si Ivana keliling lapangan selama 5 menit. Oke, itu kan si Ivana nggak tahu kan berapa kali dia keliling lapangan. Yang pasti yang diketahui si Ivana, dia akan keliling lapangan selama 5 menit. Sebelum 5 menit itu berakhir, dia tidak akan berhenti. Bisa jadi selama 5 menit itu dia looping atau mengelilingi lapangan selama 15 kali, 11 kali. Intinya selama 5 menit seperti itu looping while. Kalau looping for, kita sudah tahu berapa kali perulangannya, teman-teman. Misal kakak suruh si Lionel untuk keliling lapangan sebanyak 10 kali, misal seperti itu. Nah, sudah jelas sekarang bedanya looping while dan looping for? Iya, itu teman-teman. Nah, di sini ada contoh looping for. Ulangi tindakan X kali melewati urutan yang diatur. Berarti ini I in range 12, berarti 12 kali nanti ya. Dari 0 sampai 11, teman-teman. Nah, ini kan kita tahu nih kalau menggunakan for, berapa perulangan harus kita jalankan. Beda dengan menggunakan while, teman-teman. Beda dengan menggunakan while seperti itu. Kalau while itu seperti yang kakak bilang, while itu dia kita nggak tahu berapa kali perulangannya, cuman kita tahu kapan kita harus berhenti seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi. Kalau ada yang mau tanya, silahkan ya teman-teman. Kalau ada yang mau kalian tanyakan, silahkan. Itu untuk looping while dan looping for. Jadi login input create a login. Berarti nanti ini eh, kan nanti misalkan si Aziz sudah memasukkan loginnya dia. Misal dia masukkan Ajis 2 titik misal. Nah, dia bakal nge-looping pengecekan di loginnya ini, teman-teman.
Dia menggunakan yang namanya variabel temporary atau variabel sementara untuk menyimpan, dia bakal cek A, masukkan ke simbol, if A sama dengan titik, huruf dan angka saja. Kita bakal print ini. A kan bukan sama dengan titik. Oke, lanjut ke Z. Z sama dengan titik bukan, guys? Bukan ya. Lanjut ke I. I sama dengan titik? Bukan juga. Lanjut ke eh, Z. Z sama dengan titik nggak? Bukan. Dua kali. Baru angka 2? Tidak juga. Baru angka titik di sini. Dia bakal tambung ke simbol dulu. Lalu simbol sama dengan titik. Kalau benar sama dengan, kita bakal keluarkan pengumuman huruf dan angka saja. Seperti itu, teman-teman. Contohnya. Bentar, kakak contohkan dulu. Ingat ya guys, kalau ada yang mau kalian tanyakan, silahkan ditanyakan. Ya, sama kok Kak Arif juga, sama Kak Riyadi itu. Teman-teman jangan nggak usah malu-malu. Jadi misal mana ya tadi? Kakak loginkan dulu. Kita ambil di sini. Mana tadi? Nah, yang ini. Oh, oke, sepertinya terpisah teman-teman. Nah, ini. Ini ya. Kalau ini kita jalankan nanti create a login, misalkan Syahrir. Syahir 12 titik. Nah, kalau kita, nah katanya huruf dan angka saja. Ini kenapa muncul huruf dan angka saja, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kenapa muncul notifikasi huruf dan angka saja? Oh, ada titiknya. Benar sekali Ivana sama si Syahir. Ada titiknya ya. Supaya dia bilang huruf dan angka saja. Kita lanjutkan. Apa itu fungsi, teman-teman? Kalau yang tahu boleh diketikkan lagi kalau memang kalian rajin mengetik. Apa itu fungsi, guys? Fungsi. Oke, udah ada yang mengetik. Fungsi adalah def. Kurang tas. Oke, kalau guna def itu untuk meng-create fungsinya ya. Fungsi itu untuk meng-create, def itu untuk meng-create fungsinya. Benar sih, Syahir. Tapi pengertiannya adalah algoritma yang disusun dalam bahasa pemrograman yang memiliki nama yang unik. Nah, suatu fungsi didefinisikan menggunakan pernyataan def. Jadi, eh, si Syahir cuma ingat ininya doang nih. Def ya, baru nanti nama fungsinya apa, lalu argumennya di sini teman-teman, parameternya. Oke, lalu nanti di sini ada badan fungsinya. Badan fungsi yang akan dieksekusi saat nama fungsinya kita panggil. Jenis fungsi yang sudah kalian ketahui apa aja teman-teman? Boleh diketikkan. Jenis fungsi. Def and function. Wow, def and function. Oke. Fungsi mengembalikan nilai, angka, dan list, dan fungsi yang tidak mengembalikan apapun atau non, teman-teman. Itu jenis fungsi. Kalau def dan function itu, eh, def itu untuk nge-create fungsinya, kalau function itu ya fungsi teman-teman artinya gitu, bukan jenis fungsi ya. Nah, jenis fungsi itu ada dua, angka dan list, dan satu lagi fungsi mengembalikan tidak mengembalikan apapun atau non. Oke. Nah, kualifikasi terkonfirmasi ada yang mau kalian tanyakan dulu nggak tentang fungsi dan tentang si looping tadi, teman-teman?
Sebelum kita masuk ke materi brainstorming sekolah swasta for all-nya. Syahir, aman Syahir? Jempol dulu guys. Ayo. Kalian emang pendiam gini kah? Oke. Oh, alah pendiam-pendiam banget. Oke, kita lanjutkan. Jadi, oke. Jangan gitu, guys. Nggak boleh diam-diam baik ya. Kita sudah mengingat lagi apa itu fungsi dan apa itu tadi si fungsi dan apa lagi looping ya, looping while dan looping for teman-teman. Dan mungkin kalian juga sudah paham apa perbedaan looping while dan looping for. Jadi untuk memenuhi pesanan kita akan menggunakan struktur data list. Nah, untuk masing-masing harus mengetahui hal apa itu list dan data apa yang dapat disimpan. Lalu bagaimana kita bekerja dengan item list. Nah, teman-teman di sini boleh Ivana dibacakan dulu list adalah apa di sini? List adalah struktur untuk penyimpanan tertutup dari berbagai jenis data. Oke, Contoh, oke, thank you. Contohnya list hasil lompat jauh misalkan nih, teman-teman. Si Ivana tadi udah baca nih, list itu katanya struktur untuk menyimpan terurut, penyimpanan terurut dari berbagai jenis data ya. Nah, misal di sini ada satu variabel, variabel yang berisi list hasil lompat jauh. Ya kan si Ivana 181, 179, 76, 160, 178, 171, 179, 165. Oke, teman-teman, untuk angka yang ada di sini apanya nih yang di bawah ini? Apa itu namanya? Integer. Kok integer? Eh, ayo, integer itu kan tipe data bilangan bulat. Apa tuh? Ketikkan, teman-teman. Nilai atau value kan? Oh, bukan, teman. Kalau yang di sini itu namanya indeks. Masih ingat nggak? Indeks. Indeks itu urutan yang dimulai dari nol. Indeks, iya indeks benar. Oh, kan indeks kan dimulai dari nol. Kalau value yang dibilang si Ivana, yang ini, yang angka yang ada di sini teman-teman. Jadi indeks itu kan dimulai dari nol. Kalau semisal kakak pengen mengambil angka 181, berarti kakak tinggal panggil indeks nol saja. Nah, itu kan masih ingat kan? Contohnya di sini nih. Print hasil dari indeks nol. Sebentar. Wah, guys, kalian jangan lupa dong. Misal di sini ada satu list namanya list hasil. Lalu di sini tinggal kita panggil aja hasil terbaik itu hasil indeks ke nol. Berarti dia bakal ngetik apa teman-teman? Apa yang bakal jadi keluarannya? Coba ketikkan. Angka berapa yang bakal dia cetak, guys? 181. Nah, benar. Itu indeks. Jadi indeks dimulai dari nol. Kalau satu di sini kakak masukkan, itu akan menjadi 176 ya. Nah, sesuai dengan indeks ya. Jadi jangan lupa bukan integer ya. Integer itu tipe data bilangan bulat, teman-teman. Tipe data bilangan bulat. Sebentar, agak agak pusing, guys. Oke, kita lanjutkan. Kita udah tahu indeks. Kita udah tahu tentang indeks ya. Lalu di sini untuk mengimplementasikan proyek pengungkapan arsip data, kita harus mampu memecahkan masalah penyimpanan data dan mencetak secara penuh dan dalam bagian buat list, dapatkan item list dan cetak list. Harusnya kalian sudah paham teman-teman. Menambahkan data baru itu dan menghapus misalkan nanti add dan apa ya remove ya. Lalu menemukan data yang Anda inginkan dalam kumpulan data, nanti kita menggunakan Vine, teman-teman. Ayo, masih ingat nggak penggunaan Vine itu seperti apa? Dan nanti memproses data untuk tujuan berbeda. Nah, misal di sini guys,
Pada awal tahun ajaran, siswa dapat mendaftar di klub. Kita disuruh menulis program untuk pendaftaran studi regional. Program ini harus melakukan hal berikut. Apa yang harus dia lakukan? Pertama, meminta nama siswa sebagai input dan menambahkan mereka ke grup setelah selesai dicetak. Oke, berarti kita akan membuat gini, teman-teman. Siswa event ya. Menggunakan event di sini nanti, guys. Ini bukan tambahkan ya. Ini harusnya event siswa ke student yang ada di sini. Berarti ini student variabel student dengan list kosong. Baru selama yang diketikkan di sini bukan sama dengan nol, di sini kan yang diketikkan tidak sama dengan nol, siswa ke student ini. Nah, ini sebenarnya kode yang salah ya, teman-teman. Sebentar kakak coba dulu. Hmm, kenapa gini dikasih Algonova ke kalian, teman-teman? Nggak jelas seperti ini. Event. Nggak salah gini deh. Student, event, student, student ke students. Nah, gini teman-teman. Lalu ini salah juga nih. Nah, kalau kita jalankan, oke, bad input student. Oh, ini. Ini juga salah. Bad input. Oh, ini juga. Nah, masukkan nama belakang siswa. Kan di sini masih list kosong kan, teman-teman. Misalkan kakak tambahkan si Hana. Oke, name Evan is not defined. Evan. Oh, sebentar. Kok nggak bisa sebentar ya? Is not defined nih katanya. Oh, ini enggak benar ini. Sebentar ya. Ada yang tahu teman-teman untuk menambahkan siswanya? Perintahnya di sini. Ada yang tahu nggak, guys? Oke, Ivana misal salah ketik ya. Coba sebentar, kakak cek dulu. Oke, perintah. Sebentar, guys. Perintah. Kalau ada yang tahu silakan diketikkan. Oke, ada. Evan. Oh, oke. Iya lagi. Ini ya saya ingat sih. Sebentar. Benar. Sepertinya iya. Kebalik ya. Oke, sebentar. Nice. Maaf. Evannya benar seperti yang kakak buat tadi ya. Sebentar. Nah, mantap gitu dong, guys. Itu kan berarti kalian paham. Ya, student benar. Ini harusnya benar, Ivan. Kebalik tadi. Oh, string str object was not attribute. Kenapa? Ayo bantu lagi. Kurang tambah nama kali. Oh, Evan. Iya, student Evan. Object has not attribute Evan. Hmm. Ayo, ini apa nih, teman-teman? Error ya nih. Sebentar. Kakak cek dulu sambil kalian ketikkan. Teman-teman, kakak ini dulu. Troublesome ini dulu. Error. Oh, alah. Hmm, apa ya? Atau ini kebalik ya? Student. Ivana. Oke, ini ya, kebalik tadi ya. Oke, karena students yang kita event ke sini ya. Dari student ini kita tambahkan ke sini, itu kebalik doang. Syahir. Oke, kalau ketik nol, ini udah ada si Ivana sama Syahir. Seperti itu, teman-teman.
Nah, iya, benar kan, Syahir? Oke. Jadi kita menggunakan event, teman-teman. Lalu di sini list tersebut seharusnya sudah memuat nama siswa tahun lalu, Johnson sama Steve Smith. Oke. Oke, coba kita ini dulu. Ini ada yang berani on mic gak, teman-teman? Jelaskan apa yang dijalankan sama kode ini. Ayo, yang berani on mic dapat algo coin, guys. Ayo. Atau ketikkan boleh, teman-teman. Apa nih? Mungkin Smith dan Johnson itu belum terdaftar. Terus, oke, gini teman-teman. Kakak jelaskan. Jadi di list kita yang sekarang, di list dengan nama nama daftarnya student, ada nggak? Disuruhlah masukin namanya ke grup. Oke. Nah, kakak jelaskan ya, Syahir. Thank you sudah mau menjawab. Nice banget, Syahir. Jadi di list kita yang sekarang, udah ada namanya si Smith dan Johnson. Nah, lihat di sini. Di sini udah ada si Smith dan Johnson, teman-teman. Oke, lalu dia buat student input masukkan nama belakang siswa. Kita pengen menambahkan, oh ini lagi, salah ini teman-teman. Aduh, Evan, gimana tadi? Lupa kakak. Oh, kita tambahkan students, oke, titik, eh Evan, terus student. Nah, kalau di sini ada pengecekan guys, kalian lihat. Di sini ada pengecekan, if student in student, jika student yang kalian ketikkan di sini sudah ada di sini, dia bakal bilang siswa ini sudah terdaftar. Oke? Kalau belum, else, berarti kita event student ke sini, teman-teman. Oke. Lalu di sini fungsi student sort buat apa, guys? Student sort buat apa? Sort itu sortir ya. Sort itu untuk mengurutkan sesuai abjad, Syahir. Ya, disortir juga. Misalnya kayak gini. Misal kakak masukkan si Smith. Smith. Kakak contohkan Smith ya. Siswa ini sudah terdaftar katanya, guys. Karena apa? Karena si Smith sudah ada di sini. Udah ada di daftar duluan. Kalau kita ganti misalkan masukkan si Syahir. Nah, masukkan nama belakang. Misalkan Ivana. Terus Lionel. Terus Hana. Terus siapa lagi? Satu lagi yang belum masuk. Si Aziz misalnya. Aziz, gini. Nah, kita add. Lalu, kalau kita ketik 0, Snapsys, oh ini student teman-teman. Aduh, student ya, student. Nah, kita jalankan lagi. Misal kita tambahkan si Ivana, Aziz, lalu si Syahir, lalu si Lionel, lalu si Hana. Oke, kita mau tambahkan Hana lagi, harusnya udah nggak bisa. Siswa ini sudah terdaftar. Si Hana udah ada di list tuh. Di atas tadi sudah ditambahkan. Baru kalau kita ketik 0, akan ada namanya Ajis, Hana, Ivana, Johnson, Lionel Smith, sama Syahrir. Jadi walaupun berbeda-beda harusnya kan logikanya si Smith duluan, baru Johnson, baru Ivana, baru Ajis, baru Syahrir, Lionel, Hana. Kita menggunakan fungsi sort di sini teman-teman untuk mengurutkan berdasarkan abjad. Oke, seperti itu.
Paham nggak? Oke, nice. Kalau paham teman-teman, kita lanjutkan lagi. Nah, ini sudah, oke. Kalau yang nomor dua ini juga gampang ya teman-teman. Yang nomor dua ada di sini. Ini, Hake. Jadi ini ada list angka ya, list berupa angka. Average age dan max age-nya berapa nanti dia bakal dihitung. Baru dibuat kondisi if age lebih kecil dari age ya max age-nya sama dengan age gitu ya teman-teman. Jadi itu permainan di condition if else-nya teman-teman. Atau di sini juga kita menggunakan looping guys. Oke, karena waktu sudah menunjukkan jam 1.46 dan materinya sudah setengah yang selesai. Sekarang teman-teman, kalian buka di Algonovanya pertemuan ke berapa ini? Dua ya tadi. Sebentar, kakak buka dulu. Seperti biasa ya, kalau mengerjakan tugas itu sambil share screen teman-teman. Sambil share screen, semua harus share screen guys. Buka di pertemuan dua di sini ya. Python tinjauan kerjakan yang nomor satunya dulu teman-teman. Oke, kakak stop share. Kalian yang share screen, kakak kasih waktu sampai jam 2:15 atau 2:10 teman-teman. Silahkan di share screen dan kerjakan. Oke, Aziz, mantap. Lionel, nice. Ivana, Hana nih, sisa Hana yang belum. Oke, teman-teman, kakak bantu untuk yang nomor satu eh, centang yang kakak bacakan ya. Pertama, jika suatu daftar berisi 10 item, nomor item terakhir adalah 9. Itu yang pertama. Lalu, list adalah tipe data yang menyimpan urutan item. Oke, next. Semua item dalam list diberi nomor mulai dari 10. Oke, lalu terakhir list dapat berisi elemen dengan tipe data berbeda sebagai contoh angka dan juga string. Udah itu doang.
Yang gimana Syahir? Nomor Nomor 4. 4, Fer. Iya, Oke, 4 nomor ini garis 3 salah. Oke, nomor 4 itu kamu buat student amount. Oke. Menyortir daftar siswa. Sebentar. Berarti buat sortnya dulu. Masih ingat nggak tadi? Yang student sort gitu. Nah, Hmm? nomor 4 ini kakak kirimkan ke room chat ya biar kalian bisa lihat nomor 4 itu artinya yang kayak gimana. Untuk yang nomor 2 itu kan dia bilang tuh menyortir daftar siswa. Berarti kita buat sortnya, student titik sort gitu kan. Hmm. Hmm. Nah, baru amount student sama yang length student itu untuk menghitung panjangnya. Coba lihat di yang kakak kirim, Syahir, di grup Dasar. grup chatnya. Sudah. Sudah. Oke. Hmm. Nah, hmm. Masih belum. Oke, itu kakak kirim, coba di copy paste saja dulu, Syahir. Yang Ya. kakak kirim di Ah. di di room chatnya kita, Boy. Nah, Itu. iya, iya kan? Beda kan? Oh. Iya, seperti itu. Hmm. Udah. Belum tercentang, Sir. Belum kecentang. Oke, dicoba-coba dulu. Ini biasanya karena sebentar amount student, koma. Oke, eh Mister coba dari sini perbaiki pujamu ya. Itu karena auto check itu kadang. Sebentar ya. Siapa namamu tadi? Syahir. Syahir 39. Sebentar Syahir, kakak yang ini, Mister yang perbaiki dari sini. 30. Oh, berapa sih? 30,87. Syahir nomor 4. Oke, coba kamu refresh Syahir. Apa, Sir? Di refresh dulu. Pakai yang ini, yang di sudut kanan atas. Sudut kiri atas. Hmm, Sudut kiri. Ini. Bukan yang di bawahnya yang tanda lingkaran itu. Oh ini nih, kakak tanda yang ini. Tadi hilang pena kakak. Hmm. Iya, udah tuh, udah kecek tuh nomor 4. Nah, udah kan? Oh iya. Oke, tadi kamu masalah di sininya aja. Kamu majuin printnya ke bawah I. Tadi kalau nggak salah ya. Lanjut dulu. Ya, thanks, Sir. Oke, sama-sama.
Ingat ya guys, dibaca soalnya. Oh, oke, nggak apa-apa Hana. Ajis, Ajis. Oh, kalian kesusahan nomor 5 kah? Yes, kata si Sahir langsung. Semangat banget kamu Sahir. Ini nih guys, nomor 5 kakak kasih. Biar kalian bisa ngerjakan nomor 6. Betul, betul, betul. Ini teman-teman kakak kirim nomor 5. Biasanya kalau mengerjakan tugas ini semua jawaban tugasnya dikirim sama ini kah? Kak Arif kah teman-teman? Enggak, oke. Semangat guys. Cuman ditolong dan dikoreksi. Oke. Siapa yang minta tolong kakak bantu nanti guys.
Aku nggak bisa nomor 5. Kenapa tuh, Hana? Apanya yang nggak bisa, Hana? Bagian mananya? Coba kakak cek dulu. Sebentar lagi loading. If searching else. Oke, ininya dihapus saja dulu, Hana. Yang baris 8 dan 9-nya dihapus saja dulu. Iya. Dihapuskan. Oke, nice. Terus trips the London Age. Oke, searching input, searching lower, searching print request point. List object is not available. Berarti tidak terpanggil kata ya si trips. Nah, coba dijalankan lagi coba. Coba masukkan. Oh itu. Kenapa kamu buat ininya, Hana? Ini kita karena list ya, bukan bukan kelas ya, bukan fungsi yang kita panggil. Dimatikan dulu. Iya, lalu dijalankan lagi coba. Ketikkan sesuai dengan perintah tugasnya. Oke, aman. Nice, lanjutkan nomor 6, teman-teman. Yang nomor 6, sebentar. Iya, lanjutkan dulu. Jadi, buat list kosong dulu dengan nama listnya subjek. Oke, teman-teman, untuk yang nomor 6, pertama buat dulu list kosong. List kosong bisa nggak kalian buatnya? Subjek sama dengan list baru buka kurung tutup kurung gitu aja. Di atasnya aja, Hana. Kamu enter dulu yang ini, enter ke bawah dulu yang nomor 1 ini. Iya, enter. Buat di situ subjek sama dengan, nggak usah, ya jangan pakai ini, sama kan pakai subjek S ya, subjek S. Nah, benar. Yang ini, Bu, hapus S-nya, subjek aja. Nah, itu baru kamu lanjutkan. Itu juga gimana? Subjek lower kan aja di situ dulu. Subjek lower. Bisa nggak cara buat lower? Coba kalian coba-coba dulu ya, teman-teman. Subjek kan, bukan subjects. Iya, mana si Syahir? Iya, benar. Subjek sama dengan subjek lower gitu. Jadi buat dulu subjek sama dengan subjek lower. Eh, Iya. Nah, mantap Syahir. Karena apa? Oke, baru buat while subjek tidak sama dengan nol gitu kan. Itu nggak usah lagi dibuat apa. nggak Sub usah. itu yang baris empatnya nggak usah kamu buat lagi Syahir. While subjek tidak sama dengan nol, if subject in subject gitu kan. Kayak yang tadi teman-teman yang menambahkan eh, apa sih, menambahkan nama itu loh.
Jadi, Sir, Iya benar, tapi subjek in subjek, if subjek in subjek pakai s ya. Tinggal menambahkan ini in, bukan. Itu udah benar, subjek, subjek tanpa s. Oh, oh iya, iya, udah benar, udah. Sorry, maksud kakak yang if-nya di bawah itu udah benar, cuman dibuat ini aja, nolnya itu buat string, boy. Nolnya dibuat string ya, jangan. Oke, benar. Oke, guys. Nomor 6 kakak kirim lagi aja biar kalian stop share dulu. Nah, lihat jawaban nomor 6 di share di chatnya kakak. Kalau sudah, silahkan stop share. Kalau sudah dimasukkan nomor 6 dan dicentang, silahkan stop share, teman-teman. Biar kita lanjutkan dulu ke materi selanjutnya. Oke, karena udah jam 2 lewat 10, kakak stop share dulu semua. Dan kalian stop mengerjakan dulu, teman-teman. Fokus ke kakak lagi. Ada yang mau istirahat dulu nggak? Mau pergi toilet, mau minum? Silahkan. Oke. Nah, perhatikan kakak lagi, guys. Masih ada waktu sekitar 20 menit lagi. Kakak jelaskan dulu yang ini biar semua materinya tersampaikan dengan benar ya, teman-teman. Oke, brainstorming sekolah swasta as for all. Sebenarnya ini yang bakal kita kerjain nanti jadi PR kalian. Oke, di stop dulu mengerjakannya, guys. Nah, jadi tugasnya coba dibacakan dulu, Syahir. menulis sebuah program yang meminta input sejumlah nilai acak, menyimpannya dalam arsip sebagai list, dan menampilkan jumlah siswa yang menerima nilai 5. Oke, kita harus menulis sebuah program yang meminta input sejumlah nilai acak, menyimpan dalam arsip, dan menampilkan jumlah siswa yang menerima nilai 5. Berarti kita buat list kosong dulu ya. Minta menyimpan dalam arsip sebagai list kan, marks di sini arsipnya itu. Jadi untuk mendeklarasikan fungsi atau daftar kosong atau list kosong seperti ini ya teman-teman. Nah, Mon5 ini untuk menampung nanti si jumlah siswanya ya yang menerima nilai 5. Jadi nanti si marksnya ini kita memasukkan nilai. Kalau yang dimasukkan itu 5 teman-teman. While marks tidak sama dengan 0. Dan jika yang dimasukkan itu sama dengan 5, Mon5-nya ditambah 1 teman-teman. Oke. Lalu marks even marks. Berarti kita tambahkan nilainya ke dalam si list kita yang sudah kosong itu. Oke, kakak praktekan. Apa nih? Dikerjakankah? Apa yang dikerjakan? Sebentar? Belum, nanti. Hana, sebentar ya Hana. Oke. Kakak praktekan dulu, jadi. Oh, oh enggak ya. Iya, belum Hana. Semangat banget Hana nih mau mengerjakan nih. Kakak kasih ini ya. Banyak banyak apa? Banyak tugas ya teman-teman. Aduh, ini foto lagi. Oke, kita lanjutkan dulu aja teman-teman. Ada yang namanya max split, guys. Max split itu untuk apa? Untuk meng-add bukan max split, deng. Split, fungsi split, teman-teman. Itu untuk menambahkan value secara bersamaan, guys. Value-nya itu banyak, teman-teman. Misalkan di sini nih. Kita buat ya. Coba kalian perhatikan. Nah, kalau biasanya kita meng-add data ke dalam si nilai itu kan cuma kita masukkan satu-satu ya. Kayak tadi masukkan nama Ivana, Aji, Syahir, Lionel, Hana. Itu kan masukkan satu-satu, teman-teman. Jadi ternyata bisa loh kita masukkan menggunakan split.
Jadi kita batasi dengan apa gitu. Contohnya di sini dibatasi dengan tanda spasi atau nanti kita batasi dengan tanda garis dua seperti ini. Misal dia bilang masukkan nilai yang dipisahkan dengan spasi atau kita ganti dengan garis dua, misal eh, garis dua, dua. Jadi teman-teman 5 nilai misalkan 10 terus garis dua, 5 terus 6 6 terus 7 gitu ya teman-teman. Kalau kita enter, nilai yang diterima itu 10, 5, 6, 7 gitu teman-teman. Kalau misalkan kalian masukkan tanpa menggunakan garis dua yang ada di splitnya ini, dia tidak bakal nambah. Misal 4, 5, 6, 7 gitu. Kalau kita enter, nilai yang diterimanya satu, guys. Hitungannya mereka satu ini teman-teman. Jadi kalau yang kita masukkan dengan split itu kan, misal 6, garis dua, 12 garis 2 10 misal kayak gini. Kalau kita enter, dia dibatasi sendiri-sendiri pakai koma, teman-teman. Itu tandanya mereka terpisah. Kalau kita tidak buat splitnya, dia bakal masuk gini. Akan menerima ini sebagai satu semua, teman-teman. Oke. Ini bisa kita ganti-ganti dengan apapun. Nah, si splitnya, teman-teman. Jadi fungsi split masukkan kayak nge-sort tadi, guys. Cara memanggilnya kayak nge-sort yang tadi, cuman bedanya di sini dia menggunakan fungsi split. Oke, paham nggak? Jempol dulu kalau paham, teman-teman. Reaction jempol. Ayo, guys. Reaction jempol kalau sudah paham. Atau ketik satu kalau sudah paham. Oke, oke, Ivana, Lionel, mantap. Oke, jadi menggunakan fungsi split ya. Lalu string dan list. Kita mungkin sudah menyadari nih bahwa list dan string memiliki banyak kemiripan. Berkat juru bahasa Python, operator yang sama dengan digunakan untuk bekerja dengan banyak tipe data. Misalkan string dan list ada di sini contohnya. Hmm, nilai satu di plus nilai satu menggabungkan string menjadi satu. Kalau operatornya tambah ya. Kalau list itu menggabungkan list menjadi satu, teman-teman. Lalu kalau dikalikan berarti ulangi item daftar X kali. Sebenarnya sama aja, teman-teman. Kecuali nanti mungkin di penggunaan find ini doang yang berbeda. Nah, untuk perintah-perintahnya, si list ini sama dengan string ya. Jadi tinggal kalian gunakan aja sesuai dengan keperluan yang kalian butuhkan. Contohnya di sini nih ada penggabungan string. Kalau string kan misalkan 5 ditambah 4, kalau dia bentuk tipe datanya string itu bakal digabungkan jadi 5 4 gitu kan. Sama dengan list juga, teman-teman. Akan mereka gabungkan. Oke, contohnya ada di sini nanti kalian bisa perhatikan di tugasnya seperti apa. Dari sini ada yang mau kalian tanyakan dulu nggak, teman-teman? Dari contoh yang ada di sini, sebelum kita melanjutkan mengerjakan tugasnya, adakah satu-satu? Oke, nice, paham berarti. Jadi, eh, remove juga bisa kita hapus dari list seperti yang ada di sini. Kalau menambahkan menggunakan event, kalau eh, insya Allah enggak. Oke, mantap, Syahir. Jadi, teman-teman, sebelum kalian melanjutkan mengerjakan tugasnya, karena kita masih ada waktu sekitar kurang lebih 13 menit lagi. Kesimpulannya, list adalah tipe data untuk urutan data tipe apapun. Bisa coba sebutkan tipe data yang sudah kalian ketahui, teman-teman. Tipe data ya. Untuk bilangan bulat, apa nama tipe datanya, guys? Bilangan bulat apa? Diketikkan boleh, teman-teman. Bilangan bulat. Bilangan bulat itu integer, benar. Kalau bilangan desimal, desimal yang pakai koma-koma itu. Plot ya benar, Ivana, plot. Bukan titik-titik ya, Syahir.
float. Lalu ada tipe data string itu yang teks yang menggunakan tanda petik ya teman-teman. Lalu ada banyak metode siap pakai untuk bekerja dengan list. Contohnya menambahkan item itu menggunakan event, mencari itu menggunakan find, penyortiran itu menggunakan sort. Lalu kalau untuk nge-add banyak data itu menggunakan split, dan operator-operator yang bisa digunakan dalam string itu bisa digunakan dalam list, teman-teman. Oke, ada yang mau kalian tanyakan dulu? Kakak akan stop share, kalian yang share screen lanjutkan mengerjakan dulu, teman-teman. Lanjutkan mengerjakan sampai jam 2 lewat 27. Nomor 7. Iya, nomor berapa? Yang tadi boleh dilanjutkan atau nomor selanjutnya boleh. Yang mana yang bisa kalian kerjakan, teman-teman. Karena itu jadi PR kan. Kayak biasanya selesai kelasnya sama Kak Arif jam 20.30 kan? Semangat guys. Tak tahulah kata si Sahir. Iyalah 90 menit. Atau mau jadi ini? Atau mau 2 jam? Nomor bebas mau nomor berapa yang pengen kalian kerjakan dulu? Nomor itu kebanyakan kakak kasih tadi ya. Lionel udah ada di chat kakak untuk ininya jawaban tugasnya yang nomor 6. Yang nomor 6, yang nomor 7 nggak kakak bantu lagi karena udah banyak yang kakak kirim.
Ada yang bisa nggak nomor 7 guys? Nomor 7. Kalian stop share guys, teman-teman semua stop share. Oh, karena waktunya juga sudah habis, stop share dulu. Kakak bantu nomor 7-nya ya, last ini teman-teman. Sebagai hadiah, hadiah Valentine buat kalian, jawaban soal nomor 7 teman-teman. Ini. Silakan di copy paste, kakak tunggu dulu, kakak tunggu sampai 232. Baru kita selesaikan kelasnya teman-teman. Dan kakak pengen setelah ini semua on cam ya, biar kita foto dulu. Karena kan kita nggak ketemu lagi kan nanti. Ayo teman-teman, 3 menit lagi. Oke, sudah Syahir? Kalau sudah dikerjakan nomor 7-nya, teman-teman, sudah selesai ketik angka 1 di room chatnya, biar kakak tahu siapa yang udah selesai nomor 7. Oke, Syahir. Nice. Satu, satu. Oke. Teman-teman, kayaknya sudah, wah, Ivana sudah, Hana sudah. Oke guys, Mister kok nggak bisa? Kenapa tuh Ajis? Kakak, Mister cek dari sini Ajis ya. Sebentar, Ajis. Ajis. Ajis nih yang mana nih? Siapa nama Ajis? Siapa itu si Ajis? Biar kakak login kan dari sini teman-teman. Yang Atalah kah? Atalah? Atalah, oke. Atalah. 2009. 5423. 5423. Eh, 5423. Terus, oh, oke sudah. Ajis di refresh lagi. Sudah harusnya. Ya teman-teman ada yang mau on cam lagi nggak nih? Ayo. Biar foto kita. Oke. Kalau nggak ada kakak foto saja yang mau. Satu, dua, tiga. Oke. Saya kali lagi. Jempol dulu semua teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke guys. Wah, Hana jempolnya doang nggak kelihatan orangnya. Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Kalian keren banget. Tadi nggak jadi kita mulai dari jam 1.15 ya. Kakak bilang tadi mau sholat dulu. Ternyata cepat tadi selesainya. Eh, dan kalian keren banget. Lanjutkan nanti mengerjakan tugasnya dan semangat melanjutkan kelasnya bersama Kak Arif guys. Bye-bye. Terima kasih teman-teman. Bye, Sir. Oke. Thanks. Boleh meninggalkan roomnya ya. Ya, Jess.